Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM C1C021117 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Radikalisme adalah fanatisme atau pemutlakan terhadap suatu keyakinan dan sikap tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya atau melawan keyakinan pihak lain, seringkali menggunakan cara-cara kekerasan. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama, walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, mari kita gerakkan gerakan anti-radikalisme, yaitu suatu gerakan untuk mencegah kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Berbagai macam faktor penyebab radikalisme seperti masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa dendam dan benci. Dan ada juga radikalisme di dalam pendidikan, khususnya pendidikan ilmu agama. Untuk masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja termasuk meneror manusia lainnya. Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Alih-alih menegakkan keadilan, kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadaan. Masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme. Dan untuk faktor penyebab radikalisme di dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama, juga terkadang menjadi tempat munculnya radikalisme. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan ajaran dengan cara yang salah. Di mana tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Tenaga pendidik tersebut seperti guru, ustadz, ustazah, atau siapapun yang memberikan ajaran lalu kemudian menanamkan nilai-nilai kekerasan di dalam diri siswa tersebut. Pandangan yang sempit keagamaan yang pada akhirnya mengajarkan intoleransi dan kekerasan berbasis pada fanatisme agama. Watak dasar radikalisme agama sungguh bertolak belakang dengan Pancasila. Sebenarnya, radikalisme bisa ditindak kalau kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia mau untuk saling percaya satu sama lain, untuk bisa saling toleransi. Pasti akan terwujud negara yang damai, tentram. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.